Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Semuanya bahagia? Puji Tuhan. Yang bersedih, tersenyum, yang sedang di dalam pergumulan, ayo bangkit dan semangat. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Kiranya itu semua Tuhan mampu menjadi ucapan syukur kami dalam kami menjalani hari demi hari. Dan sebentar Tuhan kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Kiranya firman Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 120. Mazmur 120 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Dikejar-kejar fitnah, nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, mereka menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang senang hidupnya diusik oleh orang lain? Ada yang senang? Pasti tidak ada yang senang jika hidup kita diusik oleh orang lain. Apalagi jika kita tinggal di tengah orang-orang yang toksik. Dalam arti sering menyebar kebencian, sering menyebar fitnah, sering menebar dendam, sering menebar hal-hal yang tidak baik. Pasti kita tidak senang. Dan kita pasti berharapnya kita tinggal di tempat yang tenang, memiliki tenaga yang baik, dan kita pun dalam bermasyarakat juga baik. Dan jangan sampai malah jangan-jangan kita sendiri yang adalah orang-orang toksik, yang sukanya menyebarkan hal-hal yang tidak baik, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai malah kita yang seperti itu. Nah, dalam firman Tuhan kita pada hari ini, sang pemazmur hidup di tengah-tengah orang yang berbibir dusta dan berbibir penipu, yang suka menebarkan kebencian, yang suka menebarkan hal-hal yang tidak baik. Akan tapi sang pemazmur tetap tegar, tetap menjalani kehidupannya dengan baik, karena ia adalah seseorang yang cinta dengan perdamaian. Dan jika perdamaian ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka lambat laun puji Tuhannya orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan perdamaian. Akan tetapi jika ada orang yang tidak senang dengan perdamaian, ya coba kita mendekati mereka dan memberikan sebuah kedamaian. Baik itu melalui obrolan, baik itu perhatian, pertolongan, dan hal-hal apapun. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu, mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan bantuan dari sekelilingnya. Karena ya memang biasanya orang-orang seperti itu memiliki masalah pribadi yang mungkin tidak dapat terselesaikan oleh dirinya. Maka dari itu sering sekali terjadilah penebar fitnah, penebar dusta, dan hal-hal lain sebagainya. Dan sang pemazmur ketika ia hidup di tengah-tengah kumpulan orang-orang seperti itu,
Justru dia mengatakan dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita contoh. Ketika kita tinggal hidup di tengah-tengah orang yang mungkin dalam tanda petik menyebalkan, janganlah kita umbar-umbar ke orang lain. Tahu nggak? Tonggoku ki ngene. Sama saja, kita tidak toksik di dalam lingkungan, tapi kita toksik di tempat yang lain. Sama saja kita juga menebarkan racun-racun yang tidak baik. Maka dari itu, ketika kita merasakan sebuah hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita, berserulah kepada Tuhan. Karena kalau kita berseru kepada manusia, belum tentu dia bisa kita percayai. Belum tentu orangnya dapat menjaga apa yang kita omongkan. Jangan-jangan malah disebarluaskan, malah jadi geger geden. Dan kiranya setiap kita, keluh kesah kita, kehidupan kita, serukanlah kepada Tuhan, agar kehidupan kita merasakan sebuah kedamaian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami rasakan. Memang kami sadar Tuhan bahwa lingkungan kami terkadang menciptakan hal-hal yang tidak baik. Namun kami juga merasakan di lingkungan kami juga ada hal-hal yang baik. Namun kira itu semua Tuhan dapat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajarkan kami untuk tidak menjadi orang-orang penebar kebencian, penebar fitnah, penebar tipu, penebar dusta. Kiranya hati, telinga dan bibir kami, mulut kami dapat terus memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan kami merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan penuh dengan teladan-Mu. Tuhan, yang makasih pada kesempatan pula Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Tuhan yang jaga mereka, Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang berikan semangat, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali pulih, dapat sembuh, dapat kembali menjalani kehidupannya dengan baik. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk setiap proses kehidupan kami, baik itu kami adalah seorang pensiunan, kami adalah seorang PNS, pekerja swasta, petani, peternak, wirausaha, dan hal-hal lain sebagainya. Tuhan, kira Tuhan memberkati setiap proses kehidupan kami, dan kami pun juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terkhusus Tuhan, kami juga hendak mendoakan untuk setiap pribadi kami, eyang-eyang kami, berikan setiap kami kesehatan, berikan eyang-eyang kami kekuatan, sehingga dalam kami menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh iman yang terus kami pegang dengan kuat. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami memohonkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.